Pengaruhnya globalisasi menyebabkan pesatnya kemajuan teknologi. Hal ini mendorong para pengusaha untuk semakin meningkatkan kualitas serta kuantitas produk mereka masing-masing. Dan kali ini, kami mendapat kesempatan untuk mewawancarai sekaligus melihat proses pembuatan tahu NN yang berada di Jalan Arido, Kecamatan Jatimulya, Kota Depok. Nama saya Tisna, usia sekarang 47. Pak Tisna, beliau merupakan pemilik dari usaha tahu NN tersebut yang sekarang sudah berusia 47 tahun. Dan usaha yang ia buat sudah berjalan 5 tahun yang lalu, sekitar pada tahun 2017. Pak Tisna dulunya suka sekali mata pelajaran kimia. Sampai pada akhirnya, Pak Tisna terinspirasi dan membuat tahu dengan ilmu kimia yang telah ia pelajari. Motivasi Bapak awalnya ngebangun pabrik ini apa sih? Satu, mencari rezeki kan, Ya, sebagai seorang suami adalah kewajiban. Kemudian kedua, ingin memberikan atau menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang sekitar sini. untuk sekarang ini karyawan yang udah bawa punya ada berapa orang? Karyawan untuk bagian produksi 6, untuk pemasaran kurang lebih 40 orang. Pak Tisna mendistribusikan hasil tahu tidak ke pasar-pasar tradisional ataupun pasar modern, melainkan ke para pedagang yang berkeliling dan juga menjual langsung kepada para konsumen. Bahan bakunya kan kacang kedelai. Kacang kedelai itu impor. Nah, tapi kan di sini ada distributornya. Kita beli ke distributor yang di daerah Depok ini. Untuk bahan baku lainnya garam, kunyit, sama bahan bakar dari sekitar sini juga, dari Depok juga. Nah Pak, kan kalau kita bikin tahu tuh biasanya saya sering ngeliat kayak ada ampas yang tersisa gitu. Nah, untuk Bapak sendiri ampas yang tersisa itu dikemanain sih Pak? Pas untuk ini banyak dibeli juga sama peternak, sapi, kambing, bebek, untuk pakan ikan juga banyak. Setelah itu, Pak Tisna menjelaskan kepada kami urutan proses dan pembuatan tahunya tersebut. Yang pertama, kacang kedelai ditakar sebanyak 14 kg per adonan atau 1 kali produksi. Yang kedua, kacang direndam selama kurang lebih 3-4 jam sampai kacang melunak. Yang ketiga, setelah itu kacang dicuci bersih, lalu digiling dengan mesin penggilingan. Keempat, setelah itu hasil gilingan keluar dalam bentuk bubur yang kemudian kembali direbus hingga matang. Yang kelima, setelah itu pindahkan ke sebuah wadah dengan cara disaring. Keenam, hasil saringan tersebut lalu dipisahkan dan tersisa cairan yang biasa disebut susu kedelai. Ketujuh, kemudian susu kedelai tersebut kita tambahkan dengan biang. Biang adalah suatu bentuk cairan yang bersifat asam. Kedelapan, setelah terjadi gumpalan, dan gumpalan itulah yang disebut dengan tahu. Lalu, tahu tersebut dicetak dengan wadah yang tersedia. Kesembilan, setelah dicetak dan sudah padat, kemudian tahu tersebut dipotong kotak-kotak. Kesepuluh adalah proses terakhir, yaitu tahu kotak-kotak tersebut kembali direbus ke dalam rebusan kunyit dan garam, agar tahu tersebut berwarna kuning dan terasa gurih. Pesan Bapak buat generasi muda kayak kita ini yang mau ngerintis usaha gitu, mungkin bisa tahu atau yang lainnya itu apa sih? Kayak lika-liku kan pasti banyak Pak. Iya. Supaya mereka tetap konsisten tuh apa pesannya? Sebetulnya kalau dalam usaha itu ya
kalau menurut saya itu ada 4 poin. Satu, ketika ada niat, lakukan dan nikmati. Nah, kata tersebut ada 4: niat, lakukan, nikmati. Kenapa harus lakukannya 2 kali? Nah, ketika kita melakukan punya niat, kemudian kita melakukan, pasti di situ tadi ada banyak kendala. Pasti banyak. Tidak mungkin dalam satu usaha itu tidak ada kendala. Kita jangan kalah, kita jangan menyerah, terus lakukan dan nikmati prosesnya itu sehingga mencapai puncak. Insya Allah kalau poin itu dilakukan, insya Allah berhasil. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa mungkin memang tempat pabrik tahu NN ini tidak terlalu besar dan luas, berada di jalan sempit yang tidak banyak orang luar melewatinya, dan kendala yang Pak Tisna lalui pun juga sangat banyak, seperti listrik mati, kenaikan bahan baku, persaingan usaha. Namun, hal itu tidak membuat Pak Tisna berhenti untuk terus memajukan usaha yang ia dirikan dan membuat tahu yang tak kalah lembut, enak, dan higienis. Sebagai generasi muda penerus bangsa, kita harus bisa mendukung usaha UMKM. Salah satunya dengan membeli produk dalam negeri, serta dengan adanya globalisasi saat ini, diharapkan para generasi muda bisa memperkenalkan produk dalam negeri ke luar negeri.